Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara Berkah Dalam. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam dunia anak-anak ada istilah yang namanya pupuk bawang. Atau seringkali juga orang mengatakannya kambing congek. Apa itu? Di dalam dunia anak-anak seringkali ada anak ingin ikut bergabung, bermain bersama dengan teman-temannya yang lebih besar. Tetapi dia tidak bisa ikut penuh karena apa? Karena kemampuannya belum mencukupi. Badannya atau pemikirannya, pertimbangannya belum cukup. Oleh teman-temannya yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih pandai, mungkin dia diizinkan untuk ikut, tetapi hanya sekedar sebagai pupuk bawang atau kambing congek, ya ikut-ikutan. Permainan itu tidak akan ditentukan menang atau kalahnya karena orang itu. Dia hanya ikut saja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, memang akan menyakitkan kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang sudah mempunyai daya kekuatan yang bisa diandalkan, tetapi dianggap oleh orang lain sebagai pupuk bawang atau kambing congek saja. Artinya apa? Identitas kita tidak diperhatikan, identitas kita tidak diakui, kita tidak diterima. Mengapa demikian? Karena orang yang dianggap sebagai pupuk bawang atau kambing congek itu kehadirannya tidak penting. Dalam bahasa zaman sekarang katakannya ada atau tidak ada, tidak penting karena orang itu tidak mempunyai dampak apa-apa di dalam kehidupan. Dia tidak relevan dan juga tidak signifikan kehadirannya. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, malah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita diingatkan oleh gereja bahwa kita dan juga gereja kita haruslah signifikan dan relevan di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh hanya menjadi pupuk bawang ataupun kambing congek, ataupun istilah lain seringkali juga muncul, yaitu sebagai timun ungkuk joko imbuh. Artinya tidak penting sama sekali. Kita diajak untuk mengedepankan siapakah kita ini. Artinya apa? Identitas kita menjadi jelas. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, PKSN pada tahun ini mengajak kita untuk merenungkan krisis identitas apa yang terjadi di antara kita, sehingga kita memang hanya dianggap sebagai pupuk bawang atau kambing congek saja di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu yang terjadi maka sangat menyedihkan. Dan lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam komunitas yang seringkali dianggap pupuk bawang itu justru malah seringkali terjadi ada pertengkaran, ada perselisihan yang mengerikan. Karena orang sibuk dengan hal yang remeh-temeh, tidak ada sesuatu yang penting, ada yang besar, ada yang visioner. Orang hanya sibuk mementingkan kepentingan diri sendiri, saling menjatuhkan. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan itu. Tuhan Yesus mengingatkan, orang buta tidak dapat menuntun orang buta.
maka akan dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Kita juga tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk lebih tajam melihat kesalahan orang lain daripada kita tajam melihat apa yang ada di dalam diri kita dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka ketika kita mau dianggap sebagai pribadi yang punya identitas, hendaknya kita dapat keluar dari kesulitan-kesulitan kita sendiri dan juga dapat menuntun yang lain. Kita harus dapat mengatasinya itu. Supaya apa? Baik diri kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sungguh menjadi kehadiran yang mendatangkan rahmat, yang signifikan, yang relevan. Mari kita mohon pada Tuhan supaya kesempatan bulan kitab suci nasional ini menjadi saat kita merenungkan siapakah jati diri kita yang sejati. Kita tidak ingin lagi disebut sebagai anak pupuk bawang atau kambing congek atau hanya sekedar tambahan saja. Kehadiran kita menjadi sangat relevan, sangat signifikan, berdaya guna, berdampak, menjadi sarana berkat bagi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Allah semakin termuliakan di antara kita semua. Terima kasih, berkah Tuhan.